Juberval juga membahas mengenai misteri kematian Elisa Lam yang terjadi di tahun 2013. Dan kematian ini tuh janggal ya. Jadi dia ini tuh ditemukan pada bak Hotel Cecil di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang kematiannya itu ya. Jadi Elisa Lam ini tuh merupakan seorang mahasiswa asal Kanada ya, yang berusia 21 tahun. Dan dia merupakan putri dari imigran Hong Kong bernama David Lam dan juga Yina Lam ya. Dan dia berencana untuk liburan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun naasnya liburan tersebut itu ternyata adalah hari kematiannya. Dan seperti apa kejadiannya? Nah, jadi untuk kronologi ini tuh Elisa Lam itu tiba di tanggal 26 Januari 2013 ya. Dia tiba di Los Angeles, Amerika Serikat menggunakan bus Amtrak dari San Diego menuju ke Santa Cruz. Dia berniat untuk mengelilingi pantai barat dan dia berangkat sendirian. Nah, sebelum dia berangkat sendirian, dia sempat dicegah oleh kedua orang tuanya karena memang khawatir ya. Tapi Elisa Lam itu berusaha meyakinkan kedua orang tuanya dengan dia berjanji akan mengabarkan kepada orang tuanya tentang keselamatannya ya. Dia sempat dicegah terus sama kedua orang tuanya, tapi dia tetap kekeh hingga akhirnya perjalanan tersebut tuh terjadi ya. Dia pun sampaikan tadi di tanggal 26 tadi ya, dia sampai di Los Angeles, Amerika Serikat, hingga tiba akhirnya di tanggal 31 Januari 2013 tersebut. Elisa Lam ini tuh tiba-tiba tanpa kabar ya. Dia tanpa kabar. Orang tuanya pun khawatir, kok tumben si Elisa Lam itu tanpa kabar. Padahal sebelumnya setiap hari di tanggal 26, 27, 28, 29 dan juga 30, Elisa Lam ini tuh mengabarkan kepada orang tuanya. Bahkan bukan sekali setiap hari ya, tapi juga setiap saat. Dan akhirnya orang tuanya ini pun khawatir dan panik karena anaknya ini tuh nggak seperti biasanya tanpa kabar seperti ini. Merasa tidak biasa, orang tuanya ini tuh lapor ke polisi setempat ya. Dan polisi pun langsung mengecek lokasi hotel Cecil tersebut, yang mana tempat di mana Elisa Lam ini tuh tinggal. Kemudian penyidik atau polisi pun itu langsung merilis ataupun mempublis rekaman CCTV ya, yang tampak Elisa Lam ini tuh berada di lift. Dan ngelihat dari Elisa Lam ini tuh aneh, seperti ada yang mengejar. Dan berikut adalah rekaman CCTV-nya. Nah, dia masuk ya ke lift tersebut. Dia mencet tombol. Mungkin dia ini tuh mau ke lantai lainnya. Tuh dia kayak mengintip di luar tuh, seperti ada yang mengejar, seperti ada seseorang ataupun orang lain yang mengejar ya. Dia sembunyi di balik pintu lift tersebut dengan tampak ketakutan. Lalu dia mencoba untuk melihat lagi keluar ya, seperti dikejar orang. Dia mencoba untuk menengok ke arah kiri. Oh, dia nengoknya kanan kiri ya. Artinya mungkin kalau duganya ada yang mengejar itu
ya beberapa orang. Dia berada di luar tuh. Nah, dia masuk lagi ke lift ya, terus mencet tombol lagi, tapi pintu lift ini tuh nggak tertutup dan nggak berpindah ya, entah error atau gimana nggak tahu ya. Dia seperti ketakutan dan panik, berusaha untuk memencet atau menekan tombol lift itu, dan dia keluar lagi tuh. Dia seperti menari-nari gitu ya. Dia seperti berjoget-joget ya. Apakah itu tuh menandakan kalau dia menandakan ke orang yang ngejar tersebut kalau silakan kejar saya, apa jangan seperti itu ya. Dia nggak terlihat lagi ya. Pintu dia pun tertutup ya, tapi alias dalam itu berada di luar. Pintu lift terbuka, tapi belum ada tampak alias dalam ini tuh masuk ke lift lagi ya. Tertutup lagi. Nah, itulah rekaman CCTV alias salam ya, yang mana menunjukkan geligat aneh seperti dikejar oleh seseorang di luar sana ya. Hingga akhirnya 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 19 Februari 2013, itu staf hotel Cecil tersebut itu dapat laporan ya dari pengunjung ataupun penghuni hotel tersebut tentang keluhan, yaitu tekanan air yang rendah, jadi seperti mampat. Jadi airnya itu seperti mampat ya, seperti mampat, dan juga rasa airnya itu aneh, dan juga airnya itu tidak seperti biasanya dari warna air tersebut ya. Hingga akhirnya staf hotel pun memeriksa ke tangki air hotel tersebut ya, dan para staf hotel tersebut itu sangat terkejut, dan ternyata di bak air tersebut itu ditemukan seorang mayat ya. Tak lain dan tak bukan adalah Elie Salam, orang yang beberapa hari sebelumnya ini tuh ditemukan menghilang dan ditemukan bertingkah aneh oleh kepolisian ya. Dan disitulah para staf hotel pun langsung panik dan segera memberitahukan kepada polisi ya. Nah, sejak itu pokoknya Elie Salam ini dengan kondisi seperti itu muncul spekulasi dari masyarakat ya. Apa jangan-jangan Elie Salam ini tuh emang sengaja mengakhiri hidupnya, atau karena hal mistis, karena hotel Cecil tersebut itu memang dikenal akan keangkerannya ya. Kenapa dikenal dengan keangkerannya? Karena hotel tersebut itu sering terjadi kasus pembunuhan ya. Makanya gak heran kalau hotel tersebut itu angker. Dan pernah beberapa kali juga staf hotel pun merasakan tentang hal-hal
di luar nalar ya, dan muncul teori kalau memang Elisa Lam ini tuh karena kasus pembunuhan itu mungkin memang benar ya, karena dari rekaman CCTV pun itu seperti dikejar oleh seseorang ya, mungkin ada yang mengejarnya dan Elisa Lam ini tuh dihabisi. Tapi hal tersebut tidak terbukti ya, karena terbantah oleh hasil otopsi. Terus kemudian teori kedua itu karena hal mistis ya, karena memang hotel tersebut itu memiliki sejarah yang kontroversial ya, dan dikaitkan dengan berbagai kejadian mengerikan ya, yaitu kasus pembunuhan, dan memang terkenal angker ya oleh masyarakat sekitar. Terus kemudian teori ketiga yaitu karena Elisa Lam ini tuh gangguan mental ya, karena memang Elisa Lam ini tuh didiagnosis menderita gangguan bipolar ya, dan dia pun sering menceritakan tentang penyakitnya ini karena merupakan blogger juga. Jadi ada dugaan ke arah sana, karena memang dia ini tuh karena gangguan mental itu mungkin dia berhalusinasi ya, sehingga menyebabkan dia ini tuh seperti itu dan berujung kematiannya. Tapi hal tersebut aneh. Kenapa aneh? Karena untuk menuju ke jalan tersebut ataupun menuju ke bak air tersebut itu harus mempunyai kunci atau harus melewati pintu ya, yang mana pintu itu dikunci dan kuncinya tuh hanya staf hotel saja yang memegang. Artinya mungkin ada orang lain yang membawa Elisa Lam ini ke sana. Artinya apa? Artinya kalau kematiannya itu dugaannya kalau dia ini tuh dihabisi ya oleh seseorang atau orang lain di luar sana. Namun kalau memang benar dia ini tuh dihabisi oleh seseorang atau kasus pembunuhan, itu terbantah oleh hasil otopsi, yang mana hasilnya ini tuh tidak ada luka ataupun kekerasan ya di tubuh Elisa Lam ini. Namun hasil penyelidikan itu resmi menyimpulkan ya bahwa kematian Elisa Lam ini tuh karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan ya. Namun masyarakat masih tidak percaya dan kasus kematiannya ini tuh masih menjadi pertanyaan masyarakat ya sampai saat ini. Dan terlepas dari pertanyaan bagaimana dia ini tuh bisa naik ke atap ataupun bisa melewati pintu yang dikunci oleh staf hotel tersebut, itu ada hal yang gak masuk akal lainnya, yaitu dengan dia ditemukan di bak air tersebut itu sangat janggal banget ya, karena bak tersebut itu sangat tinggi, kurang lebih 3 meter, dan bawahnya pun itu ada beton ya, bawahnya ada beton, dan staf hotel pun untuk memeriksa bak tersebut harus menggunakan tangga. Sedangkan Elisa Lam itu ditemukan di situ tanpa ada alat bantu untuk menaiki bak tersebut. Tidak ada yang tahu ya bagaimana mayat Elisa Lam ini tuh berada di tangki air hotel tersebut ya, karena memang kematiannya ini tuh janggal. Apakah karena hal mistis ataukah karena dihabisi oleh orang lain? Namun penyidik itu menetapkan kalau Elisa Lam ini itu karena kecelakaan ya, dan hasil otopsi pun itu menunjukkan kalau tidak ada luka di tubuh Elisa Lam ini. Dan untuk
kasus berikutnya. Sampai jumpa di next video.